Setelah kami duduk sana, bertemulah dengan kawan-kawan. Kenapa si At ini kalian bawa? Ini kan dari Muslim. Apa enggak salah? Dia katakan selalu dengan kawan-kawan kita, mengatakan inilah besok pengganti saya. Berulang kali itu katakan. Shalom, saya Al-Sregar, berasal dari Kota Eknopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuan Batu. Saya dari keluarga Muslim yang sederhana. Di desa kami tidak ada perbedaan ras agama. Kami saling menjaga kerukunan umat beragama. Kami di desa itu saling silaturahmi. Suka dan duka apapun yang terjadi, kami tidak ada berpihak. Kalau Islam yang meninggal, yang Kristiani pun datang, yang Buddha pun datang. Karena di desa itu kami ada beberapa suku. Suku Batak Islam, suku Batak Kristen, suku Jawa, suku Tionghoa, suku Banjar. Yang terbanyak sana suku Banjar. Makanya desa Banjar atau Kampung Berabai namanya. Saat ini saya akan menyaksikan bagaimana iman saya kepada Kristus. Begitu juga supaya Bapak Ibu sekalian tetap teguh mengikut Kristus dan mempercayai Kristus sebagai Tuhan penyelamat dunia. Maka dari itu, semasa remaja saya di keluarga Muslim. Saya sempat mengikuti pendidikan TPI namanya, Taman Pendidikan Islam, sampai di kelas 3. Tetapi setelah saya di kelas 2 SMP, sekolah swasta yang namanya SMP Nasional di Eknopan, saya tinggal di Eknopan di rumah teman saya yang suku Tionghoa, namanya si Aping. Saya tinggal di sana, maka saya jarang ke kampung. Saya tetap di Eknopan. Maka dari awal itulah di sekolah saya di SMP Nasional itu bersuku bangsa juga, bersuku banyak suku dan agama. Jadi ada seorang namanya Hotmaida Guru Tagalog yang simpati dengan saya. Karena saya tidak pulang lagi ke kampung, saya tinggal di Eknopan. Sabtu sore kami setelah belajar berkelompok, dia menyarankan kepada saya, As, karena nama saya Asban, maka saya dipanggil namanya awal saja, As, bagaimana kalau hari Minggu depan kita ke gereja supaya bertemu dengan perkumpulan yang namanya Naposubulu. Nanti kau rasakan bagaimana indahnya pertemuan dengan mereka. Pasti tampil beda dengan perkumpulan-perkumpulan yang sudah pernah kau masuki. Apa yang saya sampaikan nanti, apa yang saya katakan kepadamu, kau harus mengikut. Saya katakan begitu, saya mau ikut, tetapi kita dari belakang menuju ke gereja. Setelah di depan gereja, saya tidak sangka bahwasanya Hotmaida ini menarik tangan saya, bergandengan dengan saya, menunjukkan bahwasanya keakraban dengan saya. Saya pun menjaga gengsi dia, menjagakan dia, saya tetap mendampingi dia dengan baik. Setelah kami duduk sana, bertemulah dengan kawan-kawan. Kenapa si At ini kalian bawa? Ini kan dari Muslim. Apa enggak salah? Dia katakan selalu dengan kawan-kawan kita, mengatakan inilah besok pengganti saya. Berulang kali itu katakan. Jadi waktu duduk pun saya tetap di sampingnya. Semua orang berpandangan kepada saya, karena baru dilihat, baru kali itu saya masuk ke gereja itu. Keluarga dari dia, orang tuanya sendiri melihati saya dari jauh, dan kawan-kawan semua
menggujinkan kami berdua. Kenapa mereka akrab kali? Jadi dia katakan nanti waktu acara teduh namanya itu berdoa. Kau berdoa nggak usah panjang-panjang, doanya pendek saja. Tuhan Yesus yang baik, perkenankan saya untuk menghadapi semua persoalan. Amin. Itu saja katanya. Jadi waktu beribadah saya mengikut apa yang dia katakan, saya ikut saja karena saya tidak tahu apa-apa. Tetapi setelah saya katakan Yesus yang baik, hati saya terasa bergoncang, kok jadi tentram. Ini yang saya kagumi. Dan rekan-rekan Napas Gunung ini akrab sekali, saling mengasihi, saling menopang dengan yang lain. Saya sangat terkesan sekali. Setelah kami siap ibadah, waktu itu dipanggillah Napas Gunung ke depan untuk membawakan puji-pujian. Sebenarnya saya tidak mau ikut karena saya belum mengerti puji-pujian itu. Tetapi Hotmaida ini mengajak saya, menarik saya. Dengan semangat saya pun ikut. Karena dia semangat untuk mengajak saya. Saya pun mengikuti. Saya ikutilah apa yang saya dengar, saya ikut. Saya dengar, saya ikut. Setelah selesai ibadah, kami berjabat tanganlah semua, memperkenalkan diri masing-masing. Ada yang marga Pangaribuan, ada yang ini, yang saya perkenalkan juga. Jadi setelah pulang, kami pulang bersama, jalan kaki juga dari gereja ke rumah itu tidak begitu lama. Saya terus langsung dibawanya ke rumah. Padahal saya mau pulang ke tempat kawan saya yang si Aping namanya. Tapi dia tidak kasih. Ayo kita makan bersama di rumah. Saya bilang nanti mama marah, bapak marah, keluarga marah. Dia bilang saya jamin tidak marah. Pasti mereka senang. Karena ini keuntungan bagi saya. Saya tidak tahu apa maksud keuntungan bagi dia, tetapi saya ikut. Kami makan bersama lah. Jadi waktu itu berdoalah orang tua dari Hotmaida. Dia bilang, Tuhan, kami sudah bertambah keluarga kami. Inilah keluarga baru kami. Berkati dia, jamah hatinya, supaya ia tetap teguh mengikut. Itulah doa dia. Dan berkat Tuhan yang sudah disediakan, kami akan nikmati bersama. Beri kami kesehatan, keselamatan, dan kekuatan. Terlebih-lebih anak saya yang baru berkumpul dengan kami, beri berkat-Mu yang berkelimpahan, supaya ia menjadi anak yang baik. Itulah doa. Jadi amin kata mereka, saya mengikuti amin. Tiap kami makan, duduk-duduk sebentar, berbincang-bincang, saya pun pulang ke rumah tempat saya tinggal, yaitu rekan saya yang namanya si Aping Cukup Tionghoa. Kebetulan saya tinggal di rumah si Aping ini tidak membayar dan tidak kos, karena kami berteman akrab dan orang tuanya pun baik sekali. Bapak, ibu, dan Pak Cik itu baik sekali dengan saya. Saya dianggap juga anaknya. Tetapi karena saya juga dianggap anak, saya akan berbakti kepada orang tua. Karena sudah terbiasa saya di kampung bangun jam 5 subuh, saya bangun juga jam 5 subuh. Saya kerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Waktu itu kalau mengisi air ke bak, belum ada sayur, masih pakai pompa. Saya pompa lah, saya anggap saya berolahraga. Saya pompa semuanya, kamar mandi, tempat WC, tempat pencucian piring, tempat cuci pakaian, saya isi semua. Setelah itu saya menyapu dapur dan depan, saya masak air. Saya lihat apa kebiasaan bapak. Bapak itu minumnya kopi dengan encer, saya buatkan. Adik bapak itu, pakcik itu, saya buatkan tehnya. Setelah itu bangunlah semua karena pembantu tidak ada. Hanya kakak si Aping ini, berarti kakak saya, itulah hanya pembantunya yang untuk memasak ini. Setelah bangun pagi, kami semua sudah bangun, kami mau berangkat sekolah. Dibedakan uang jajan kami. Yang sudah SMP waktu itu 15 rupiah, yang masih SD 10 rupiah. Di tahun 69. Berselang itu, karena saya tidak pulang lagi ke kampung,
Saya tetap disiplin, bukan tanggung. Ini orang tua si ini. Jam 8 kami harus ada di rumah. Kalau tidak ada rumah kami nggak dapat pintu. Terkecuali malam minggu kami boleh jam 9. Jadi setiap Sabtu kami itu belajar berkelompok. Setiap Maida ini tetap menganjurkan kepada saya, tetap hari minggunya kami ke gereja. Begitulah sampai saya di kelas 3 SMP. Begitu waktu mau ujian terakhir SMP, 3 bulan sebelum ujian, Hotmaida ini waktu itu tiap pagi dia mengerjakan perintah orang tuanya untuk mengantar nasi untuk ternak. Tapi entah bagaimana waktu dia menyeberang dilanggar oleh oplet tujuan Gunting Saga, Kenopan Gunting Saga Damoli, itu opletnya, meninggal di tempat. Pada saat itu 2 hari sebelum liburan saya tetap tinggal di rumah. Saya tetap mendampingi orang tuanya. Orang tuanya menangis terus. Saya pun begitu sedih karena hanya Hotmaida ini yang ada perhatiannya lebih dengan saya. Maka waktu ujian terakhir terjadi, dia nomor 100, nomor ujiannya, saya nomor 101. Jadi bangku ini kosong. Saya nangis. Tuhan, kenapa cepat kau panggil? Mungkin ini janji dia. Karena setiap dia berbicara dengan kawan-kawan dan siapa saja saya menanya, kenapa ini di asing kau bawa ke gereja? Ini besok jadi pengganti. Dari situlah saya mulai tahun 69 sampai tahun 70-71 saya tinggalkan Eknopan. Saya pergi merantau setelah tamat sekolah SMP. Masih terngiang-ngianglah di pikiran saya. Kalau saya dalam keadaan sedih, saya selalu berdoa. Doanya hanya singkat itu saja yang diajarkan kepada saya. Tuhan Yesus yang baik, mampukan saya menghadapi semua persoalan. Disitulah di mana saya mengikuti perkumpulan, belum ada seindah yang saya nikmati waktu saya mengikuti perkumpulan Nasbosur. Saya benar yang kata ada lagu dan Alkitab yang pernah saya baca, dekat dengan Tuhan saja hatimu tenang. Itu yang saya dapatkan. Sampai sekarang ini saya selalu terngiang-ngiang hati saya, dan saya akan kuatkan iman saya. Saya tetap mengikut Yesus Kristus. Begitu saya berubah agama di tahun 77, saya nikah dengan Guru Aritona. Orang tua saya tidak mengutuki saya, bahkan dia mengatakan, kami sudah sekali malu setelah mengikuti kau akui kau Tuhanmu itu Yesus Kristus, kau juga membuat malu dan kau akan berbuat baik. Maka dari itu saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya menjaga kebaikan, menjaga harga diri keluarga, saya tetap menjadi pengikutmu yang setia. Itu janji saya, dan itu doa saya selalu. Kalau saya mengikuti pujian, dimana saja mengikuti ibadah, doa saya selalu, jadikan saya pengikutmu yang taat dan setia. Maka dari itu saya selalu bersaksi di gereja, meminta topangan doa dan jemaat-jemaat Bapak Ibu sekalian yang ada, doakan saya supaya saya tetap menjadi pengikut Yesus yang taat dan setia. Maka sampai sekarang saya sudah berumur 72 tahun. Belum ada tergerak pikiran saya untuk kemana-mana. Saya berjanji hidup dengan Kristus, mati saya di dalam Kristus. Itulah tujuan hidup saya. Maka dari itu bersaksi pun saya pada hari ini, supaya Bapak Ibu sekalian tetap teguh, tekun, taat mengikut Yesus Kristus. Itulah Tuhan kita, Juru Selamat kita yang hidup. Mungkin itu dulu kesaksian saya awal. Salam untuk Bapak Ibu sekalian.